Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan surat Asy-Syura. Insyaallah kita akan membahas ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus solihati wa yaziduhum min fadlih wal kafiruna lahum 'adzabun syadid. Allah berfirman yang artinya Dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh, serta menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Orang-orang yang kafir akan mendapatkan azab yang keras. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada ayat yang ke-26 ini, Allah Subhanahu wa taala kembali melanjutkan tentang penjelasan anugerahnya kepada para hamba-Nya. Di ayat sebelumnya kita sudah sampaikan anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala yang begitu istimewa, yaqbalu tauba an ibadih. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari hamba-hambanya. Kemudian wa ya'fu 'anis sayyi'at. Allah Subhanahu wa taala ya'fu 'anis sayyi'at, memaafkan kesalahan-kesalahan. Wa ya'lamu ma taf'alun. Allah juga Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Tentu ini menghasilkan harapan besar untuk pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala atas amal perbuatan sekecil apapun yang dikerjakan. Karena Allah Maha mengetahui apa yang dikerjakan oleh para hamba-Nya. Nah, itu anugerah atau minnatullah yang sudah kita bahas di ayat ke-25. Nah, di ayat ke-26 ini Allah Subhanahu wa taala kembali melanjutkan di antara anugerahnya kepada para hamba-Nya adalah mengijabah wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus shalihat, yakni mengijabah atau mengabulkan doanya orang yang beriman dan beramal saleh. Baik. Maka seorang mukmin muqinun bil ijabah, selayaknya yakin dengan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan bahwa siapa yang berdoa kepadanya pasti Allah akan ijabah. Di surat Ghafir ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Wa qala rabbukum, Rabb kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Astajib lakum, yakni al-ijabah. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku ijabah doa-doa kalian. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan ijabah. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an.
Dan apabila para hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, fa inni qarib, bahwa sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengijabah, yakni aku menjawab panggilan doanya orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dua ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ijabah bagi orang-orang yang mau berdoa kepadanya. Di Al-Baqarah 186 tadi jelas ya, di situ Allah menyatakan ujibu da'watad da'i. Aku mengijabah doanya orang yang berdoa idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Nah, kalimat idza da'ani ya sejatinya ini kalimat yang menjadi kunci ijabah Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i ini sejatinya sudah cukup. Allah mengijabah doanya orang yang berdoa. Doanya orang yang berdoa. Namun Allah kemudian tambahkan idza da'ani, jika dia berdoa kepadaku. Maksudnya apa? Jika dia memaksimalkan doa-doanya kepadaku. Jika dia memenuhi syarat-syarat diijabahnya doa. Begitu ya. Artinya bukan sekedar doa, bukan sembarangan doa. Tapi doa yang sungguh-sungguh, doa ya dengan segenap jiwa dan raga, doa yang ikhlas, doa yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kriteria doa kita seperti itu, maka ijabah Allah itu pasti. Baik. Ditambah lagi Nabi menegaskan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil. Yaqulu da'autu falam yustajab li." Akan dikabulkan doa seseorang di antara kalian itu selama apa? Malam yu'ajjil. Selama dia tidak tergesa-gesa untuk dikabulkan. Apa gambarannya? Dia berkata, da'autu falam yustajab li. Aku sudah berdoa, namun doaku belum dikabulkan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, hadis ini mempertegas sejatinya dari ayat-ayat yang tadi kita jelaskan bahwa Allah mengijabah doa. Tentu ijabah doa ini bukan ijabah begitu saja. Ijabah akan dihasilkan ketika doa yang dipanjatkan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang berkualitas. Doa yang ikhlas, doa yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang kemudian orang yang berdoanya tidak mendatangkan penghalang-penghalang dari diijabahnya doa. Doa seperti inilah yang akan diijabah. Nah, di hadis Nabi ini, Nabi menegaskan di antara penghalang ijabahnya doa adalah istijal, ajalah, yakni tergesa-gesa di dalam berdoa, hisian wa ma'nawiyan, baik secara hisi ataupun maknawi. Ya, secara hisi ya, orang berdoa tidak syahdu, tidak tumakninah. Ya, tergesa-gesa, terlalu cepat, tidak ada penghayatan. Itu secara hisi ya. Jangan berdoa seperti itu. Kemudian secara maknawiyahnya tergesa-gesa itu ya ketika orang itu akhirnya frustasi, tidak mau lagi berdoa gara-gara dia ya tidak
kunjung mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua bentuk ajalah, semua bentuk istijal, tergesa-gesa seperti ini bagian daripada penghalang doa itu diijabah. Maka Nabi peringatkan di sini. Yustajabu li ahadikum malam yu'ajjil. Akan dikabulkan doa seseorang di antara kalian selama dia itu tidak tergesa-gesa untuk dikabulkan. Ya, dengan mengatakan da'autu falam yustajabli. Aku sudah berdoa dan terus berdoa tapi tidak pernah ada ijabahnya. Maka penting kita memahami faidah kedua, bahwa pengabulan atau ijabah doa itu ada 3 macam. Begitu ya. Dan ini yang harus dipahami supaya orang itu tidak istijal dalam berdoa. 3 macam pengabulan doa ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di riwayat Imam Ahmad, Imam Hakim mensahihkannya wa wafaqahu Az-Zahabi, dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin, imma yu'ajjilu lahu da'watah wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah wa imma ayyasrifa anhu minas su'i mithlaha." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan suatu doa dengan catatan tidak terkandung di dalamnya dosa dan tidak terkandung di dalamnya pemutusan tali silaturahim. Maka doa yang seperti itu tidaklah dipanjatkan oleh seorang hamba kepada Allah, melainkan Allah pasti memberinya. Memberi apa? Memberinya karena doa itu salah satu dari 3 hal. Memberinya salah satu dari 3 hal. Yang pertama, yu'ajjilu lahu da'watah. Allah akan mempercepat terkabulnya doa hamba tersebut. Maksudnya, Allah segerakan pengabulannya. Dia minta A dikasih A. Dia minta B langsung dikasih B. Dia minta C dikasih C. Nah itu. Jadi langsung diijabah. Kemudian yang kedua, nah ini bentuk ijabah yang kedua. Wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah. Atau Allah akan menyimpannya sebagai tabungan baginya di akhirat. Sebagai simpanan pahala yang akan nanti dipanen, dipetik hasilnya saat di surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ijabah yang ketiga, an yasrifa anhu minassu mithlaha. Allah akan menghindarkannya dari keburukan yang semisal. Barakallahu fiikum. Bisa jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, sehatnya kita sampai saat ini, barangkali itu ijabah yang Allah berikan dari doa-doa kita, ya, yang mungkin kita merasa belum diijabah. Ijabahnya melalui apa? Kita diselamatkan dari keburukan penyakit. Mungkin kita diselamatkan dari musibah, ya ada pesawat jatuh, ya semuanya mati. Satu orang tiba-tiba selamat. Ya bisa jadi itu ijabah dari doa-doa dia kepada Allah. Mungkin dia minta apa begitu ya, dan belum banyak diijabah. Allah mengijabahnya melalui apa? Melalui diselamatkan dia dari keburukan atau apapun itu. Dari sini kita memahami bahwa tidak ada ruginya orang itu kemudian terus-menerus istiqomah di dalam memanjatkan doa-doa terbaiknya di waktu-waktu terbaik kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi
Itu yang kemudian dijelaskan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, bahwa beliau menyatakan aku tidak peduli dengan ijabah doa. Kenapa? Karena itu janjinya Allah yang pasti. Yang aku pedulikan adalah bagaimana setiap saat aku memperbaiki kualitas doaku ini. Karena ya dengan hanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta segala sesuatu dari kebaikan-kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat kita, maka sejatinya itu sudah merupakan satu keistimewaan tersendiri. Ya, orang itu kalau sering berdoa kepada Allah, maka dia akan selalu merasa dekat dengan Allah. Dan itu yang dirasakan oleh orang-orang beriman. Ya, saat dia semakin ilhah, semakin merengek, semakin dia menjadikan doanya semakin berkualitas, memperbanyak doa-doanya di waktu-waktu mustajab, maka semakin dia merasa sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itunya saja sejatinya sudah merupakan keistimewaan yang sangat luar biasa. Karena orang itu kalau merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ya dunia ini menjadi kecil baginya. Dan apa yang dia rasakan dari kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu sejatinya anugerah yang begitu besar. Ada tumakninah di dalamnya, ada ketenangan jiwa, ya ada ketundukan, barakallahu fikum, ada kegembiraan hati yang sangat luar biasa. Ini semua sejatinya ya mungkin bisa jadi ya tidak sebanding dengan ijabah dari doa-doa kita. Ya. Artinya kita minta apa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita dapatkan dari proses mendekatnya kita kepada Allah dengan doa-doa terbaik itu bisa jadi jauh lebih istimewa dari apa yang kita minta. Begitu. Jadi dari awal sampai akhirnya ini sejatinya merupakan keistimewaan tersendiri ya dari keajaiban doa. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, fokus kita bagaimana memperbaiki kualitas doa-doa kita kepada Allah. Ya, adapun ijabah itu janji Allah Subhanahu wa taala. Yang jika kemudian doa kita dinilai doa yang berkualitas, janji Allah itu pasti akan diberikan kepada kita. Kemudian pelajaran ketiga, wa yastajibul ladzina amanu wa amilus shalihat. Yang diijabah di sini adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, di sini mengandung pelajaran bahwa iman dan amal saleh merupakan sebab, bahkan sebab terbesar terkabulnya doa. Berdoa disertai dengan amal kebaikan yang didasari oleh iman, didasari oleh keikhlasan, itu dapat mempermudah ijabah Allah untuk doa kita. Sebagaimana hadis panjang tentang kisah 3 orang yang terjebak dalam goa. Mereka akhirnya bisa selamat dengan izin Allah melalui tawasulnya. Melalui tawasulnya mereka dengan amal soleh yang ikhlas karena Allah dan dikerjakan atas dasar iman. Orang pertama tawasul dengan amal solehnya berupa birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, dia tawasul dengan amal solehnya berupa meninggalkan dosa zina. Dan orang yang ketiga, tawasul dengan mengembangkan upah dari pegawainya sampai berlimpah dan diberikan upah yang sudah berkembang tersebut seluruhnya kepada pegawainya itu tanpa meminta jatah sedikit pun. Ya, kisah panjang ini
disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari jalan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Jelas ya dari situ ya, 3 orang ini kisahnya sebelum masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 orang yang terjebak di dalam goa itu ya, karena mulut goanya kemudian tertimpa batu yang sangat besar sampai menutup pintu goanya. Nah, masing-masing mereka bertawassul dengan amal solehnya. Dan ketika mereka bertawassul menyebutkan amal solehnya, mereka mengatakan di penghujung tawasulnya, ya Allah, jika amalku ini soleh, jika amalku ini ikhlas karenamu, farrij anna kurbana, tolong selamatkanlah kami dari musibah yang sedang menimpa kami ini. Maka fanfajaratis sakhra, si batu itu bergeser sedikit. Mereka belum bisa keluar karena sisa 2 orang. Nanti orang kedua juga demikian. Di penghujung tawasulnya menyatakan, ya Allah, jika amalku ini soleh, jika amalku ini ikhlas karenamu, ya maka selamatkan kami dari musibah ini. Bergeser lagi, menunjukkan bahwa amal-amal soleh mereka itu, yang satu birrul walidain, yang satu meninggalkan dosa zina, yang satu mengembangkan upah ya dari karyawannya. Ini menunjukkan bahwa amal-amal tersebut amal-amal yang soleh, amal-amal yang ikhlas karena Allah. Sehingga mereka dikabulkan. Apa yang mereka minta kepada Allah, Allah kemudian memberinya. Allah kemudian mengijabahnya. Maka jelas di sini iman, ikhlas, dan amal soleh itu merupakan sebab terkabulnya doa. Maka doa itu mesti ya disertai, dibersamai dengan amal yang saleh. Amal yang saleh, amal yang dikerjakan dengan dasar iman dan ikhlas. Barakallahu fiikum. Makanya kan ada istilah doa tanpa usaha ya sombong. Doa tanpa usaha bohong. Usaha tanpa doa ya sombong. Kan begitu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian pelajaran berikutnya. Pelajaran keempat. Ini semuanya ada 6 faidah ya. Salah ngasih nomor. Habis 4 ya 5 harus. Ini 4 lagi. Taib. Pelajaran yang keempat. Allah kembali menyebutkan anugerah yang lainnya. Apa itu? Wa yaziduhum min fadlih. Wa yaziduhum min fadlih. Anugerah Allah yang berikutnya, Allah tidak hanya mengabulkan apa yang mereka minta, bahkan Allah yaziduhum min fadli, menambahkan, yakni memberikan apa yang tidak mereka minta dari kebaikan. Allah memberikan pula pahala yang berlipat ganda melebihi apa yang mereka kerjakan. Ini tentu tambahan karunia, tambahan keutamaan dan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Di surat Yunus ayat 26 Allah sampaikan, lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat ihsan, al-husna, mereka akan mendapatkan husna. Husna ya diantara tafsirannya adalah surga, pahala yang terbaik. Wa ziyadah, dan juga tambahannya. Jadi tidak hanya mendapatkan pahala kebaikan dari kebaikan yang dilakukan, tapi Allah selalu menambah pahalanya itu. Nah, ziyadah yang dimaksud di dalam ayat tadi, surat Yunus ayat 26, itu adalah an-nazar ila wajhihillah al-karim. Yakni melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Begitu ya.
Dan semua kebaikan seperti itu. Ya, sampai kemudian para ulama menegaskan bahwa pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala itu selalu lebih baik dari apa yang dikerjakan manusia. Pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu selalu lebih baik dari amalan yang dikerjakan manusia. Tidak hanya lebih baik, tapi juga lebih banyak. Tidak hanya lebih banyak, bahkan lebih lezat, lebih nikmat dari amalan yang dikerjakan manusia. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Coba kita perhatikan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi dari kebaikan, memberikan motivasi untuk berbuat kebaikan, itu dengan cara menyampaikan bahwa minimal pahala kebaikan dari satu kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba adalah 10 kali lipat kebaikan. Begitu kan Ibu? Satu kebaikan, satu amal soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba, itu minimalnya dilipat gandakan. Pahalanya itu menjadi 10 kali lipat. Itu minimal. Maksimalnya bighairi hisab. Ya maksimalnya tanpa batasan hitungan. Berarti pahala Allah itu selalu lebih banyak dari apa yang dikerjakan manusia. Satu huruf dari Al-Quran yang kita baca mendapatkan 10 pahala kebaikan. Masya Allah. Bahkan ketika semakin berkualitas kebaikan itu, semakin besar lagi pahalanya. Semakin mulia tempat kita melakukan kebaikan, maka semakin besar lagi pahalanya. Orang sholat di masjid biasa dengan sholat di Masjidil Haram, ya tentu berbeda. Berbeda besaran pahala yang akan didapatkan. Dan demikian seterusnya. Nah, semua ini sejatinya merupakan motivasi besar ya bagi kaum muslimin supaya mereka itu selalu termotivasi, selalu bersemangat untuk melakukan amal soleh dan istiqomah ya di dalam meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Karena sesederhana apapun amal soleh yang kita kerjakan, ya, ketika kita mengerjakannya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka pasti pahalanya berlimpah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah itulah, wa yaziduhum min fadli. Allah tambahkan ya dari karunia-Nya kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran kelima kita ambil dari penghujung ayat. Wal kafiruna lahum adzabun syadid. Wal kafiruna lahum adzabun syadid. Dan orang-orang yang kafir bagi mereka azab yang sangat keras. Bagi mereka azab yang sangat keras. Baik. Di sini ada pelajaran bagi kita. Isbat azabillah asyadid. Penetapan adanya azab yang sangat keras lil kafirin. Bagi orang-orang kafir yang mati dalam kekafiran. Ada orang kafir yang matinya di atas Islam. Kenapa? Karena dia taubat sebelum kematiannya. Nah ini orang kafir yang mati di atas kekufuran, maka bagi mereka azab yang keras.
Mereka akan kekal di dalam azab tersebut untuk selama-lamanya. Di ayat yang lain, yakni di surat Ali Imran ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal ladzina kafaru fa u'adzibuhum adzaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin." Adapun orang-orang yang kafir, maka aku akan mengazab mereka dengan azab yang keras di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak akan mendapatkan penolong. Perhatikan Ibu ayat ini. Fa'ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, fa'u'adzibuhum, maka aku akan mengazab mereka azaban syadida, dengan azab yang keras. Di mana? Di dunia sekaligus juga di akhirat. Dan mereka tidak akan mendapatkan penolong. Na'udzubillah. Perhatikan di sini, orang kafir itu diazab di dunia dan di akhirat. Beda dengan orang beriman. Orang beriman mungkin dia mendapatkan ujian di dunia. Dia seperti terpenjara di dunia ini. Ya, karena dia mematuhi batasan-batasan Allah. Dia tidak hidup bebas begitu saja sembarangan. Baik. Di dunia mungkin orang-orang beriman ditindas oleh orang-orang kafir, disiksa, ya, disakiti, dizolimi, ditipu, atau bentuk-bentuk siksaan yang lainnya di dunia. Mereka dapatkan di dunia. Tapi di akhirat, mereka mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, orang kafir itu rugi dua kali. Di dunia mereka diazab berdasarkan ayat ini. Mereka juga mungkin difitnah, bisnisnya mungkin bangkrut. Barakallahu fikum, mereka mungkin berpenyakit, penyakitan, ya, mereka mungkin susah penghidupan. Mereka mungkin barakallahu fikum ditimpa musibah bencana alam. Namun musibah-musibah yang mereka rasakan di dunia itu tidak akan menghapuskan siksa di akhirat. Di dunia mereka mendapatkan siksaan seperti itu, ujian kehidupan, kemudian di akhirat mereka juga tetap mendapatkan siksaan bahkan lebih dahsyat lagi. Nah, ini istimewanya orang-orang beriman. Jadi orang beriman itu jangan berkecil hati dengan ujian, cobaan, rintangan, tantangan, hambatan yang dia dapatkan di dunia ini. Kenapa? Karena itu nanti kalau dia sabar menghadapinya, menjadi penghalang dia untuk diazab di neraka. Allah ganti semua ujian musibah yang menimpa dirinya ketika di dunia dan dihadapi dengan kesabaran, Allah menggantinya dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Adapun orang kafir, siksaan dunia yang mereka derita itu tidak bisa menghapuskan siksaan di akhirat. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Baik, maka ya betapa besarnya kedudukan orang-orang beriman di sisi Allah, betapa tingginya derajat mereka di sisi Allah, ya, dan betapa mulianya lahir batin mereka, hidup dan kehidupan mereka. Sehingga ya iman ini mesti harus selalu terus diperbaharui, harus selalu terus ditingkatkan kualitasnya, karena semakin ya tinggi derajat keimanan kita, ya semakin besar peluang pahala yang akan didapatkan, semakin besar pula peluang keselamatan yang akan didapatkan, semakin besar pula peluang kita untuk mendapatkan surga tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, faidah terakhir. Berarti faidah ke-6 di sini. Itu salah kasih nomornya ya. Tadi sempat 5.
Harusnya 6. Pelajaran yang keenam dari ujung ayat ini, juga dari sebelumnya, kita bisa mengambil pelajaran tentang adanya hari pembalasan. Penetapan adanya Yaumul Ba'ats wal Jaza. Adanya hari kebangkitan dan juga hari pembalasan. Allah itu maha adil, pasti Allah memberikan balasan yang setimpal. Al-jaza min jinsil amal. Lilladzi hal jazaul ihsan ilal ihsan. Jazaan wifaqan. Balasan setimpal itu pasti akan Allah berikan. Jika tidak ada balasan, ya tentu berarti Allah tidak adil. Dan ini mustahil bagi Allah. Orang yang beriman dan beramal saleh akan diberi balasan yang baik, jelas. Tadi dijabah doanya, wa yaziduhum min fadli. Allah tambahkan karunia, keistimewaan bagi dirinya. Dia mendapatkan lebih baik ya dari apa yang dikerjakannya. Dia pun diterima taubatnya, diampunkan segala kesalahannya, tidak disia-siakan semua amalnya. Orang yang beriman dan beramal soleh dapat balasan kebaikan. Sementara orang-orang kafir dan zalim, ya mereka juga akan mendapatkan balasan setimpal. Mereka akan menerima balasan yang buruk berupa azab yang keras. Bahkan berdasarkan ayat tadi, Ali Imran ayat 56, mereka disiksa di dunia, disiksa nanti di alam kubur, sampai kemudian berlanjut dalam siksaan yang kekal abadi lebih mengerikan lagi di dalam siksa api neraka. Jadi siksaan yang tidak ada ujungnya bagi orang-orang kafir. Ya Ibu, banyak orang-orang kafir yang ekonominya susah. Orang kafir yang penyakitan. Orang kafir yang, mohon maaf, ya, dia bermasalah di dalam rumah tangganya sehingga menderita. Bahkan sebagiannya bunuh diri. Banyak juga orang tua yang kafir, didurhakai sama anak-anaknya juga kafir. Ya semua musibah mereka mendapatkannya di dunia. Tapi musibah dunia itu tidak meringankan azab di kuburnya, tidak meringankan apalagi membebaskan mereka dari siksa api neraka. Ya, ini sudah jatuh ketiban tangga, langsung ketiban genteng, langsung ketiban segala sesuatu, gitu ya. Nggak ada ujungnya. Na'udzubillah. Nah ini semua menunjukkan kemahadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dari sini kita memahami bahwa neraka itu adalah keadilan Allah. Karena dia balasan bagi orang-orang kafir atau yang semisal dengannya. Sedangkan surga jelas itu karunia dari Allah. Karena surga itu lebih baik dari apa yang dikerjakan manusia, jelas. Di ayatnya apa Ibu? Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah ya. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kan begitu. Siapa yang beramal saleh ya dari kalangan laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan dia beriman. Amal solehnya dikerjakan atas dasar iman dan imannya menghasilkan amal soleh, maka di dunia mereka akan mendapatkan hayatan thayyibah. Di akhirat sungguh benar-benar kata Allah kami akan berikan ganjaran pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Masya Allah. Nah itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka neraka itu keadilan Allah, ya, surga itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fiikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah 6 faidah sudah kita jelaskan. Semoga menjadi ilmu nafi bagi kita semua dan semoga apa yang kita bahas memberikan
motivasi dan semangat untuk selalu meraih minnahnya Allah, anugerah Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah iman dan amal soleh kita. Karena betapa besarnya anugerah Allah untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang saleh, beramal saleh. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah ta'ala. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.